satu ayat hafalan kita yang diambil di dalam Wahyu 14 ayat 1. Ini ayat terjemahan versi Borneo. Yang katakan di sini, kemudian tiba-tiba aku melihat anak domba berdiri di puncak gunung Sion dan bersama-samanya 144.000 orang dengan namanya dan nama Bapaknya tertulis di atas dahi mereka. Oke, ini adalah penglihatan yang diterima oleh Yohanes sewaktu dia dia dipenjara oleh Tuhan, diasingkan di Pulau Patmos, akhir dunia. Dan inilah antara satu yang dia lihat, seperti yang saya bacakan tadi dalam ayat Wahyu 14 ayat 1 di sini. Nah, itulah yang dia perhatikan ataupun dia lihat. Dalam bahasa Indonesia dikatakan di sini, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang yang dia lihat. Dan kita coba mengerti apakah tulisan jelasnya seperti itu kan. Oke, itu mungkin menjadi persoalan bagi kita. Dan begitu juga dengan ada 144.000 orang. Itu saya mengawal ini dia punya mungkin identitinya dan sebagainya. Itu oke. Nah, banyak simbol-simbol. Karena koleksi puisi, oke, luahan kecewaan maupun kegembiraan dan luahan menyatakan kebenaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, itu Mazmur. Oke. Karena dikatakan di sini melalui sama ada Mazmur dalam pembacaan Mazmur maupun Wahyu sudah tentu dibilang kita mesti sekaligus menjadi terang kepada semua bangsa. Panggilan kasih yang terakhir untuk menyembah dan mematuhi pencipta kita. Dan inilah tugas yang diamanahkan Tuhan kepada kita di akhir akhir zaman. Seperti surat malaikat teman-teman, 3 malaikat. Nah, itulah antara penekanan yang kita lihat di dalam Wahyu khususnya. Oke. Ini kemah suci. Oke. Ini sebenarnya buku baptisan, tetapi kalau tidak mau dibaptiskan pun tidak apa-apa juga. Ini pembelajaran tentang Alkitab, tentang Alkitab. Oke. Jadi dalam buku ini ada banyak tajuk, itu 35 tajuk. Jadi yang kita belajar apa buku yang dapat saya percayai. Nah, apa buku yang kita anggap dia macam buku biasa, tetapi itu sangat bermakna dalam kehidupan kita. Apa itu buku? Pas itu dia kata di sana, Alkitab adalah surat Allah ada datangkan. Oh, ada datangkan apa? Coba jalan. Ya, lupa sudah. Oh ingat. Coba jalan. Oke, selepas itu kita juga dalam buku ini juga mengajarkan Yesus itu penebus. Bila jatuh ke dalam dosa, Yesus datang menjadi penebus. Selamat sudah. Adakah bicara itu? Atau ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk kita mendapatkan keselamatan itu? Ya, ada orang cakap macam ni. Dia kata, Yesus sudah mati di kayu salib, bah. Kita ini memang selamat ini. Adakah itu sebenar-benarnya seperti itu ataupun ada yang perlu kita lakukan? Okey, jadi banyak tajuk di sini yang boleh dibelajar. Seterusnya dia kata Yesus akan datang untuk menjemput saya. Ada kan? Mana tuh? Bila yang Cik wajar itu? Yes, siapakah yang akan menjemput kita? Dia tidak pijak di bumi. Dia di udara sekitar. Yesus datang menjemput orang-orang kudus, umat-umat kudus
dia di udara saja, dia tidak pijak di bumi. Orang kudus itu yang naik ke menyongsong dia, naik menyongsong dia. Orang lain kita dapat mengatasi kebencian anak yang sudah berkawin, serta penghormatan dan kesetiaan kepada anggota keluarga kita. Jangan mencuri, kamu tidak boleh mengambil apa yang bukan milik kamu. Tuhan memanggil kita untuk menghormati harta orang lain, tetapi juga untuk menghormati Dia karena Dia dengan karunia dan bakat yang Dia berikan kepada kita. Melakukan pembaziran adalah satu bentuk pencurian, karena kita merompak, karena kita seperti masa, berkat, harta, benda, dan apa-apa hadiah lain yang kita terima daripada Dia. Kita tidak boleh memberi kesaksian palsu terhadap jiran kamu, bermaksud bersikap jujur dan penuh hormat dalam hubungan kita. Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Jadi, pertama, kalau kamu perasan, ada dialog yang kalau kamu dengar betul-betul, dia kena ulang 2 kali. Nah, dalam setiap perenggan ini. Terus kita rasa macam yang, lah, kok sama gitu. Jadi di sini kita dapat dengar tiga cerita yang sama dalam 3 kitab. Bercerita tentang bagaimana orang kusta yang rela dan mampu disembuhkan oleh Yesus, dan dia dia tidak mewar-warkan sama orang, tapi dia tunjukkan yang dia sudah sehat melalui persembahan macam yang Yesus bagi tahu dia. Tolong kasih sehat saya, tolong kasih sembuh saya. Tuhan kasih sembuh itu. Tengok yang ini, Tuhan pegang tangan kita. Itu mama sudah sembuh. Nah, lepas sudah sembuh, terus itu mama pun boleh masak sudah. Dia masak untuk Yesus yang datang ingin rumah. Petrus kan, siapa yang kasih sembuh Ibu Petrus? Tuhan. Sekarang siapa yang kasih sembuh? Tuhan. Oke, lepas sembuh, Ibu Petrus boleh apa sudah? Boleh masak. Boleh masak sudah. Pandai. Boleh masak apa? Ayam. Daripada kesetiaan kita dengan segera, tetapi itu bukan cara Tuhan. Oke, macam mana cara Tuhan? Adakah macam seperti yang apa yang kamu mau, kamu akan terus dapat, ataupun ada perkara itu adakah mengambil masa ataupun terus kamu dapat apa yang kamu mau? Nah, jadi seperti macam mana Abraham, dia melakukan semua itu adalah sehingga kan mengambil masa untuk seumur hidup. Jadi
Tapi satu hal yang pasti, walaupun perjalanan itu sukar, walaupun satu perjalanan itu susah, Tuhan tetap menunaikan janjinya dan Dia akan membalas kesetiaan kita kepadanya. Itulah cerita kita tentang Abraham hari ini, dan mudah-mudahan apa yang kita boleh belajar dari cerita Abraham ini akan lebih kita dekat dengan Tuhan. Oke?